Hai, selamat sore sahabat gemar Generasi Pesona Indonesia Malang Raya. Di sore ini, minggu sore ini, saya akan menemani kamu sampai nanti jam 5 sore. Dan hari ini kita akan berbicara tentang batik. Ini tetap untuk memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober kemarin. Dan tentunya saat ini saya sudah berada di Skizo Cafe. Ini tepatnya di Jalan Mendut. Dan tadi Mendut ya. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema budaya batik pada generasi milenial. Mohon maaf ya, ini agak loading ya. Budaya generasi batik pada milenial. Ini seperti apa sih? Tentunya saya tidak sendiri pada hari ini. Saya hari ini sudah ditemani oleh founder dari Batik Ngalam Community. Wah, siapa itu founder dari Batik Ngalam Community? Langsung saja kita panggil Kak Fikro Rianda. Harus heboh gitu ya? Harus heboh. Kita di sini memang tidak pakai masker karena kita sudah melakukan protokol vaksin, ya. kesehatan yang ketat, benar, vaksin sampai step yang kedua ya. Dan juga kita juga sudah antigen dan hasilnya negatif. Apa kabar Kak Fikro? Alhamdulillah baik. Billy gimana? Alhamdulillah baik juga. Sudah mandi? Sudah dong. Sudah ganteng juga, sudah wangi semerbak gitu ya. Nggak tahu, yang di rumah nggak tahu. Iya, aku juga. Wangi apa enggak nggak tahu. Yang di sini juga nggak tahu wangi atau enggak ya. Tentunya di sini Billy tidak hanya berdua, tentunya juga masih dengan teman-teman dari Generasi Pesona Indonesia Malang Raya. Kameramennya ada Mbak Devi, ada juga Mas Dino, ada juga Mas Ridwan tentunya. Oke, Mas Fikro. Yap. Mas Fikro, kita berbicara tentang Hari Batik Nasional. Tanggal 2 kemarin kita Tanggal 2 memperingati Hari Oktober. Batik Nasional ya. Dulu sempat ya kita batik diklaim sama negara lain. Ya sempat, karena mungkin waktu itu ya kita masih belum benar-benar menghargai apa yang kita punya. Tapi alhamdulillah sekarang Alhamdulillah sudah kembali ke kita ya. sudah. Tapi kalau ngomongin batik sendiri sebenarnya teknik pewarnaan kain seperti itu di banyak negara banyak. Oke, Cuma benar. yang spesifik seperti orang Indonesia itu ya cuma di Indonesia. Benar juga. Nah, berbicara tentang batik, Kak Fikro ini kan sebagai founder dari Batik Ngalam Community. Nah, ini seperti apa sih Batik Ngalam Community ini? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman yang ada di rumah yang belum tahu tentang Batik Ngalam Community. Terima kasih ya. Halo semua yang lagi di rumah, lagi di jalan, lagi dimanapun, lagi sama siapa aja kamu di sana. Apa nih sebutannya apa? Teman-teman Gemar. Oh, Iya. teman-teman gemar. Salam kenal, aku Viko. Ya, dan saya adalah pendirinya Batik Ngalam Community. Sebenarnya bukan saya doang sih. Jadi Banyak ternyata. ada banyak orang. Oh, ada banyak orang. Jadi ceritanya gini awalnya. Gimana? Tahun 2018 kalau 2018 itu kita waktu itu belum pandemi. Belum, benar. Itu kita ada pelatihan batik sama teman-teman dinas koperasi Kota Malang. Oke. Terus habis dari pelatihan itu ibu-ibu di situ, bapak-bapak di situ yang ikut kepingin terus berkarya, kepingin terus bikin batik, kepingin terus belajar karena kita masih pertama banget, masih pemula banget. Jadi kita bikin komunitas. Alhamdulillah waktu itu kita ngumpul di Ngalup coworking space sama teman-teman Ngalup juga difasilitasi banget. Tadinya aku pinjem cuma gini doang, Mbak aku pinjem ruangan untuk ngumpul aja ya sama ibu-ibu sama bapak-bapak di situ. Sama Mbak Andin, manajernya Ngalup. Oh iya. Bilang begini, Fit, ini acara apa? Mau bikin komunitas, Mbak? Oh, mau komunitas ya? Kau belikan tumpeng ya? Wah. Disambut dengan Disambut dengan sebegitunya. tangan yang besar Iya. dengan memberikan tumpeng. Jadi langsung serius. langsung ada tumpeng di situ harga aku cuma. Ternyata ada teman wartawan juga datang. Aku sendiri nggak ngundang, nggak apa, didatengin juga. Jadi kayak di kelas konsumsi kebetulan ada salah satu bank di Indonesia yang buat support Ngalup saat itu. Terus habis itu dikasih makanan yang Mbak ini aku cuma pinjam tempat aja loh niatnya. Gak apa-apa wes. Ini memang ada budget dari kita gitu untuk teman-teman komunitas wes. Dari situ mau nggak mau Benar. harus serius. Benar, harus Dengan serius. nama punya komunitasnya Batik Ngalam Community. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kita untuk sharing. Awalnya sharing sesama teman ekspelatian tadi. Minimal kita kalau mau datang ke tempatnya Mbak Febi Antik, mau datang ke tempatnya
Mas Kris batik Lembayung, mau datang ke tempat batik-batik yang lain itu ada benderanya. Tadinya begitu sih. Tapi sekarang berkembang, teman-teman di luar pelatihan itu pun juga ada yang masuk anggota baru itu untuk mempelajari tentang batik. Jadi sharing antar pelaku dan non pelaku yang tertarik dengan batik. Saat ini jumlah anggotanya di Batik Alam Community ini sudah berapa? Kalau anggotanya sih, kalau yang itu kan di grup WhatsApp itu kita di sekitar 40-an, tapi yang masih aktif benar-benar berkarya sampai jadi pengrajin ada sekitar 20-an orang lah. 20-an orang. Yang lainnya mungkin teman-teman yang aktif tapi bukan sebagai pengrajin, tapi lebih ke kolektor, ada yang mahasiswa, ada yang dosen dan lain sebagainya. Teman-teman desainer juga ada beberapa. Berarti itu kan awalnya pembentukan untuk pelatihan batik ya, membatik gitu. Mungkin bisa disebutkan jebolan dari Batik Alam Community yang sekarang sudah namanya sudah besar gitu. Di era perbatikan Nusantara ini. Jebolan Nusantara, macam-macam sih. Gini, kalau menurutku sih menyebutnya bukan jebolan, karena sebagian besar dari kami yang ikut pelatihan itu sebenarnya saat itu sudah mulai produksi. Ada yang sudah mulai produksi. Jadi dengan kumpulnya itu akhirnya jadi banyak tukar informasi. Mungkin lebih ke, aku nyebutnya anggotanya ada siapa aja yang di dalam situ ya. Kalau yang pengrajin-pengrajin yang udah terkenal, yang senior, ada Mas Kris batik Lembayung, itu di daerah deketnya Sojajar, itu Polehan situ ya. Benar. Itu ada, terus abis itu ada lagi Bu Indra, itu batiknya dia punya komunitas namanya Ketanbi. Tetanbi. Oh iya tahu. Tapi juga kenal ya. Benar, kenal. Itu. Halo teacher. Itu guru saya. Itu beliau senior juga. Terus habis itu ada, kalau yang dari pelatihan itu sebelumnya belum bikin, sampai akhirnya bikin. Salah satunya saya juga itu tadinya nggak punya produk batik. Tadinya nggak punya produk batik. Tapi kenapa kamu bisa akhirnya, membuat itu Batik nanti Alam ya, Community? itu nanti Oke, ceritanya. nanti. Terus jadi kan tadi kan gara-gara dikasih tumpeng akhirnya jadi serius. Yang awal cuma kumpul-kumpul. Akhirnya kumpul-kumpul cuma pengen bikin grup ya. Kita namanya apa ya? Cuma gitu doang tadinya. Jadi komunitas yang serius. Di teman-teman dinas pun atau teman-teman yang lain juga kalau ada kumpul bikin apa sih? Pameran, bikin kegiatan, iya, pelatihan juga ngubungin kita, ayo bareng yuk, ayo bareng kerjasama gitu. Oh ya, alhamdulillah sih seneng banget. Terus ada yang lain-lain juga, ada yang saya nih yang dari nol sampai akhirnya bikin. Ada namanya Mbak Melina, itu dia punya Gria Madukara di daerah Jalan Madukara. Jalan Madukara itu dekatnya Rampal kan, ada pom bensin, dekat situ kayak masuk daerah situ ya. Itu dia, tapi dia nggak bikin batik, dia bikinnya ekoprint. Ada lagi namanya Mbak Yuharsita, itu beliau tadinya usahanya adalah bikin sarung bantal lukis. Sekarang malah jadi asesor batik. Asesor loh ya, nggak terima pengrajin doang. Sertifikasi dia ya. Jadi kalau sertifikasi batik di Malang, salah satu asesornya yang terkenal Mbak Yuharsita itu. Yang nguji beliau. Dari yang sebelumnya nggak sama sekali pegang batik. Dan akhirnya Mas Viko ini bikin batik, benar. Bisa bikin batik, bisa bikin batik ya. Jangan bilang rapi loh ya, bisa bikin batik akhirnya Mas Viko-nya ini. Oke, untuk batik yang pertama sendiri Mas Viko ini buat itu batik apa? Bikin pertama kali ya waktu Belanda ini, hanya di belakang ini. Oh yang ini, sengaja nggak pernah dijual ini, karena ini masih nggak rapi banget kan tuh, belum. Iya bener sih. Tandingannya kayak historical sekali tapi ini ya. Ini jadi batik pertama dari Mas Viko sendiri, luar biasa. Kampung warna-warni niatnya sama topeng. Oh, oke. Niatnya sih kampung warna-warni ya ini ya. Oke. Ya udah ya, ketumplaan itu. Oh itu ini ketumplaan jadi bersembur-sembur. Akhirnya disembur-semburin ini. Tapi memang kalau istilahnya batik ya, batik itu memang kan ada yang mempunyai pola-pola khusus, ada yang juga abstrak. Jadi buat kamu yang ingin belajar batik nggak perlu ini ya takut untuk aduh aku jelembret. Nggak perlu. Aduh ketumplaan gitu ya. Enaknya tuh ya teman-teman gemar nih, enaknya kalau kita ngomongin batik, apalagi kalau kita produksi batik. Orang selalu mikirnya gini, batik itu prosesnya panjang, batik itu ruwet. Padahal justru enggak, jangan ngomong gitu. Karena prosesnya panjang, orang yang bertindak di situ banyak, itu artinya kita nggak perlu bisa semuanya. Oke, benar.
cukup bisa nyanting aja nggak apa-apa, cukup Nanti bisa ada yang mewarnai aja ngelorot nggak sendiri apa-apa. ya? Iya ada. Oke. Kalau yang lainnya kita nggak bisa kerjain, bisa dilempar ke orang. Sama kayak kita gini deh kasarnya, teman-teman mungkin yang punya bisnis konveksi deh, Oke. konveksi atau bikin clothingan, kaos, ownernya rata-rata juga nggak bisa jahit, ya kan? Benar-benar. Dilempar ke orang juga kan, Benar. tapi bisnisnya jalan. Ya sama, bisnis batik juga begitu, bisa kok kerja sama. Yang penting kan tinggal orderannya berapa, hasilnya berapa, Nge-manage-nya Iya, aja nge-manage-nya ya, lebih ke aja. nge-manage-nya. Oke, kalau yang Kak Fikro sekarang lakukan adalah akhirnya saya bikin sebuah brand namanya Hamparan Rintik. wow, luar biasa sekali. Siapa yang tidak tahu hamparan rintik ya? Salah. Memang karena hamparan rintik sudah melanglang buana di berbagai panggung yang ada di Oh, Kota wow. Malang ya, terutama ya. Pelaku besar ini mau sebut. Ada yang kemarin itu juga mensupport acara Duta Pariwisata Kota Batu. Oh ya? Iya benar, ya kan, benar kan? Terus juga pernah di runway Malang Fashion Movement atau Malang Fashion Week ya? Movement pernah, Fashion Week pernah, tapi yang tahun 2018. 2018 juga Aku pernah. pandemi ini tidak ikut fashion show apapun. Oh iya, karena pandemi masih belum ada kan memang ya. Baru-baru ini ya. Kita kembali Lanjut lagi ke hamparan rintik tadi. Oke, Boleh oke. dijelaskan tentang hamparan rintik ini berdirinya kapan, mungkin terus habis itu bergerak di bidang apa? Oke. Jadi kalau Hamparan Rintik sendiri tuh kita sebenarnya mulainya dari kapan? Ya dari pertemuan itu. Dari ketemu di Ketemuan yang Ngalam. di Ngalup itu. Oh, Ngalup Di ya. Ngalup tadi tuh. Ngalup. Ketemuan itu aku belum punya Hamparan Rintik. Jadi waktu itu aku masih freelance desain gitu untuk ngerjain ilustrasi kayak gitu-gitu. Masih kerja di radio juga saat itu. Terus abis itu setelah itu resign Oke. karena nggak punya gaji rutin ya. Jadi jualan Bener, macam-macam. Awalnya dari jualan es krim, jualan hijab printing dan sebagainya, bangkrut terus. Kenapa nggak pakai yang tadi ya, ilmu yang tadi ya, udah kadung jadi ketuanya Batik Batik Alam Alam Community Community. gitu kan. Siapa saya gitu kan, belum nggak punya produk, akhirnya maksa dia punya produknya namanya Hamparan Rintik. Hamparan itu diambil dari kata batik, babaran titik, Babaran titik. kumpulan titik gitu. Oh, babaran itu kumpulan Ya, jadi titik. luasan titik, babaran bentangan. Tahun 2018. 2018. Dan untuk karya pertama dari Karya hamparan rintik. pertama, kalau Hamparan Rintiknya karya pertamanya ini sih. Oh, Yang di ini. belakang ini. Ini batik juga, Kak. Ini batik juga. Oh, Batik ini juga. batik Ini juga. gambarnya Udah kita kenal. Warga Malang kenal Iya. hamparan rintik ini adalah adalah bukan batik ya, tapi lebih ke cara membuat kain, cara mengenakan kain dengan berbeda dari yang Berbeda. umumnya. Biasanya kan kalau umumnya itu kainnya atau bentuk hem, benar bentuk bentuk-bentuknya bentuk blus gitu ya. terus bentuk jaket kayak gini. Nah, Ah. tapi kalau hamparan rintik ini berbeda dengan Seben imajinasi dari desainernya yang sangat luar biasa. Jadi hamparan rintik ini membuat sebuah Style desain yang baju, beda gitu. iya, style yang beda dari yang Nah, lainnya. sebenarnya Gimana gini tuh? nih, saya mau ngasih tahu bocorannya. Kenapa sih kelihatannya Hamparan itu unik gitu ya? Nyentrik ya. Karena tuh sebenarnya biasanya kan aku nih nggak pinter ya ngedesain. Aku nggak ngerti. Aku kuliahnya Masa sih hukum. Kak nggak pinter Kuliahnya kan ngedesain? hukum kan, jadi Oke. nggak bidang desain. Oh gitu, iya iya. Waktu pertama kali 2018 itu juga ada temanku namanya Panda Leticia ngajakin aku untuk ikut fashion show. Bajunya aku pakai. Bingung aku suruh bikin baju. Gimana bikin baju? Akhirnya langkah pertama yang aku lakukan adalah kain yang ada, aku tempelin di manekin, Oke. aku kasih peniti sama jarum pentul, bisa jadi baju ya itu jadi baju tanpa pola. Benar. Nah, di kemudian hari aku akhirnya tahu bahwa ternyata dengan pola seperti itu namanya pola zero waste. Jadi Pola nol zero limbah. waste. Iya. Jadi gimana caranya kain itu nggak ada sisanya. Nah itu yang bikin akhirnya Hamparan Rintik ini selalu potongannya nggak umum, bukan hem, bukan apa. Karena Benar. kita mikirnya gimana caranya biar kain itu nggak ada sisanya, kotak-kotak segitiga, trapesium, tapi sisanya nanti disambung lagi. Kayak gitu sih. Jadi memang desainnya Main tidak bebet. umum ya. Iya, main bebet juga. Raumum desainnya kuwi raumum ya.
Jadi main babet-babetan. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga, teman-teman gemar juga penasaran. Sebenarnya umumnya dari desainnya si Viko ini seperti apa sih? Mungkin bisa dipraktekkan ke saya, Kakak. Mau nyoba bebet. Ini aku ada beberapa kain batik ya. Kain Oke. batik. Jadi gini, teman-teman kalau mau bedain mana batik mana enggak, itu pertama kita lihat nih kainnya nih bolak-baliknya sama apa enggak. Oh gitu. Nah, Kalau batik Kalau beneran batik beneran depan belakangnya itu sama. sama. Ya, jadi depan belakangnya itu sama dia. Karena apa? Karena dia bukan cuma nempel di salah satu sisi. Kalau beda ada yang lebih bula yo, itu berarti bulanya apa ya? Pudar, lebih pudar, Iya. yang satunya lebih tebel warnanya, itu berarti kain printing. Oke kan Gitu. Terus habis itu ada kain-kain lain yang sekarang dianggap sama aja kayak batik, shibori. Oke. Terus habis itu ecoprint, itu bukan batik. Jadi Teknik. teknik pewarnaan kain juga tapi bukan batik. Kalau batik itu dia pasti pakai malam panas. Kalau batik itu pasti pakai malam panas. Kalau yang lainnya hanya teknik pewarnaan Teknik saja pewarnaan ya. kain saja. Dan teknik membuat motif kali ya, Ya, yang lebih dengan membuat tepatnya motif. ya. Betul. Oke. Nah, Tapi kalau di hamparan titik juga menggunakan itu nggak sih? jujur kalau aku saat ini sebenarnya produknya lebih banyak main di ikat celup. Jadi celup. batiknya sendiri jatuhnya bukan ke full batik seperti pada umumnya, tapi untuk aksen. Untuk aksen. Ya? Jadi misalnya cuma butuh di satu sisi aja, itu ya itu dikasih batiknya di situ aja. Tapi kalau di Indonesia sendiri kan juga kita mengenal batik celup juga kan. Itu bukan teknik yang baru. Ya ada kok. Celup itu proses mewarnanya. Oke. Oh. oke. Jadi kalau dicelup itu proses mewarnanya. Batik celup itu berarti mewarnanya dengan dicelup, tidak dengan dikuas. atau kalau- dicanting gini ya. Jadi gini, prosesnya itu kan pertama dari Gimana? digambar dulu di kain, Oke. ya digambar di kain, habis itu dicanting. Nah, nyantingnya bisa macam-macam. Bisa pakai canting tulis, bisa pakai canting yang cap. Bisa dicombine dua-duanya. Atau mau pakai media lain, pakai kuas juga boleh, pakai sabut kelapa juga boleh, mau dicipratin juga boleh. Selama malamnya panas itu berarti batik. Nah, and then the next, untuk pewarnaannya boleh juga mau dikuas seperti melukis mewarnanya, atau mau dicelup begitu. Oke, dan yang saya gunakan saat ini adalah salah satu karya dari Mas Viko. Lihat, mungkin boleh didekatkan kamera, kamera lihat deh. Ini karya dari Mas Viko, Fikro, Viko atau Fikro sih? Nama saya itu Fikrah Rianda, tapi kalau sebenarnya Fikrahnya bacanya Fikroh ya. Iya. Viko gitu akhirnya. Ya. Oke. Pronunciation-nya Fikroh. Oke, sekarang Kak Viko, boleh Kak Viko sekarang mendandani saya. Oke, boleh mungkin di copot jaketnya dulu. Jadi persegitiga begini. Ambil satu sisinya aja, nanti dia akan jatuh dengan sendirinya. Ngewiru sendiri, ini langsung di Oh, wiru ya Kak ya namanya kalau lipat-lipat itu ya. driving sendiri, disilang begini pun udah bisa. Udah ya, nanti kalau punya Ikat pinggang mungkin ya. berat atau ikatnya tinggal diikat di sini ya. Belakangnya nanti bisa dipeniti gitu. Yes, oke, bisa begitu ya. Kalau nggak punya kainnya dua, ya bisa. Ini tadi tinggal di jadikan dua. Ini kan tadi panjang nih kainnya. Sorry, ini aku ambil yang ini ya. Nah, ini begini. Kita lipat dua begini. Ya, anak paduan suara kan gitu kan biasanya. Oh iya benar Begini aja juga boleh begini, terus nanti yang belakangnya bisa dipeniti di belakangnya sini. Jadi dia cuma buat outer aja. Jadi mau ke ngafe, mau kemana pun pakai kaos doang. gini Di ya? atasnya bisa lo tetap Benar. tampil yang simple gitu. Nah, kalau kita ngomongin batik biasanya generasi milenial ini cenderung berpikiran kalau batik itu orang tua. Batik itu kuno. Batik itu zaman dulu gitu kan. Juga. Tapi seharusnya kan tidak. Ini pun juga simple ya cara menggunakannya ya. Mungkin kita duduk lagi deh ya. Duduk lagi. Jadi mungkin gini. Ada motif batik yang klasik. Jadi sebutnya jangan kuno ya, jangan Oke. kuno dan sekarang, tapi motif batik yang klasik, dan yang kontemporer. Itu akan jauh lebih enak disebut. Oke. Klasik itu dia yang punya pakem, yang filosofinya banget, yang khas-khas keraton, yang lawasan, warnanya seperti ini. Kayak batik-batik apa ya? Parang, Parang, Sidomukti, Benar. habis itu Kawung, kawung. Itu benar. dia punya pakem. Jadi kenapa kok miringnya segini, berapa derajat? Ada beberapa cara untuk gambarnya. Tapi kalau untuk yang kontemporer itu nggak terlalu pakem, pakai
motif-motif ilustratif juga nggak apa-apa. Jadi kayak Kayak ini tadi kan kontemporer ya, berarti kontemporer ini ini ya? hitungannya ya. Jadi nggak mau ditata stilasinya. Stilasi itu penggayaan ya. Penggayaan motifnya mau dibikin. Ya topeng pakemnya begitu. Kita mau rubah nggak apa-apa. Jadi memang tidak harus dengan pakemnya ya, jadi lebih Nah. bervariatif ya. Iya. Kalau yang kontemporer, ya. Betul. Kalau yang klasik itu memang Yang kita klasik harus memang ada ada pakemnya. pakemnya, ada filosofinya Ada juga. filosofinya. ya. Bahkan ada Buat- beberapa batik yang boleh dipakai untuk cewek, boleh dipakai untuk cowok, itu ada. Oh iya benar Beberapa benar. ada. Penggunaannya motif ini Penggunaannya. dipakai untuk cewek, motif ini dipakai untuk cowok Nah, gitu kalau ya. penasaran mulai sekarang deh banyakin googling, banyakin browsing lagi biar tahunya lebih banyak. Pasti sobat-sobat gemar. Oke, pasti sobat-sobat gemar itu penasaran banget gimana sih cara membatiknya. Oke, Kita bolehkah nanti? bergeser. Oke, nanti kita akan geser karena ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan, bisa dibacakan Mbak Devi. Oke. Pertanyaannya apa? Untuk Mas Wiko ada pertanyaan. Untuk hamparan rintik apa memiliki pattern khusus khas Malangan? Pattern khusus khas Malangan. Jadi gini, kalau hamparan rintik itu kalau ditanya motif khasnya apa sih? Pertama kita motifnya biasanya lebih ilustratif ya. Jadi menggambarkan sesuatu itu stilasinya nggak terlalu ribet, itu satu. Dua, kalau motif hamparan rintik, kalau motifnya sendiri yang khas sebenarnya di garis-garisnya kayak hamparan rintik. Jadi kayak garis-garis Titik-titik putus-putus gitu ya? ya. Garis titik begini, garis pakai kuas begini. Kalau ditanya aku punya motif Malang atau enggak, belum. Tapi akan. Jadi Kenapa? rencananya ini di tahun depan kita mau bikin sebuah pameran yang ngangkat 57 motif di tiap kelurahan. 57 motif di setiap kelurahan. Nanti saya tunggu ya kelurahan saya motifnya Oh iya, apa ya. benar. Kelurahan mana, Pak? Purwodadi. Purwodadi. Oh, Iya. ada, nanti kita cari. Ada ya? Purwodadi ada. Aku. Oke, kita cari. Ada pertanyaan lagi nampaknya. Boleh dibacakan lagi Mbak Devi? Dari Batik Ngalam Community, sejauh ini untuk mengajak para generasi milenial bangga berbatik seperti apa? Oke, kalau sejauh ini mungkin karena kami anggotanya adalah teman-teman yang senior ya, yang sudah produksi dan lain sebagainya. Jadi kita masih sebatas sharing antar teman-teman pengrajin. Tapi rencananya sih tahun ini setelah kemarin sebenarnya sebelum pandemi itu udah kepingin open recruitment lagi buat anggota yang muda, tapi karena ya memang pasti pandemi sekarang nih udah mulai longgar. Doain aja sebelum akhir tahun kita bisa open recruitment lagi untuk teman-teman muda. Siapa yang mau bikin batik boleh, yang cuma tertarik pengen belajar juga bisa bergabung. Berbicara tentang open recruitment, pasti teman-teman di rumah juga penasaran gimana sih caranya untuk mendaftar sebagai anggota dari Ngalam Batik Community ini. Caranya sebenarnya kalau syaratnya sih yang penting punya niatan gitu ya. Yang penting niat, yang penting hidup. Kalau orang udah mati Oh iya bisa. Sorry ya, Serem krik-kriknya. dong. Krik-krik. Serem dong. Serem dong ya. Oke. Pokoknya gitu sih, intinya yang penting niat aja. Syukur-syukur kalau domisilinya di Malang. Nanti nextnya kita akan ada formulir sedikit gitu untuk ngasih data pribadi kayak gitu aja sih, kayak nama, tempat tinggal di mana, nomor HP kayak gitu aja sih. Ada kontak person yang bisa dihubungi nggak sih? Kontak person Atau yang Instagram deh. bisa dihubungi. Untuk saat ini Instagram kita masih maintenance, jadi mau dibikin baru lagi karena kontennya mau diperbaiki. Benar. Untuk saat ini mungkin bisa ngubungin lewat nomorku pribadi ya. Atau jangan lupa follow Instagramnya Hamparan Rintik. Boleh, bisa. Ya, bener kan? Kalian bisa tanya-tanya di situ. Bisa, Nanti siap, bisa siap. nge-follow up ya. Kalian bisa follow up di Instagramnya Hamparan Rintik. Langsung di @hamparan rintik. Oke, Bisa dari langsung situ. di @hamparan rintik. Nah, nanti kamu akan bisa mendapatkan kontak personnya Mas Viko ini langsung dari DM Instagram Adminnya tentunya. Hamparan ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada. apa nih? Ada. Bisa nggak sih kalau motif batik itu dikomben sama tie-dye atau eco-print? Kan sekarang lagi tren tuh. Oke, bisa banget. Jadi ya tadi yang aku bilang, batik itu kan salah satu proses pewarnaan kain. Dia mau Benar. dikombin sama mana apa aja nggak masalah. Jadi misalnya dalam satu baju begini nih, kita mau pakai di sini ada batiknya, di bawahnya ada shiborinya, di bawahnya lagi ada eco print, disambung-sambung is oke. Atau mau di mix sudah ada batik terus diikat celup juga boleh. Ini kayak yang di belakang ini kan Kombinasi ya ini motifnya ya. sembur ya. Benar. Ini semburnya dari ikat celup gitu. Jadi tapi ada batiknya di tengah-tengahnya.
Bener It's sih. okay, jadi nggak salah, sama bisa terserah. Nanti di tengah-tengah sini mau ditambahin ekoprint lagi juga nggak jadi soal. Semuanya masuk ya. Semuanya kalau bisa, sistem- tergantung kebutuhan sama Oke. order desainnya kayak apa ya gitu. Tetap kan. ya kebutuhan order desainnya Iya seperti dong. apa ya? Itu sama yang pesen ya. Benar, sama yang pesen, sama yang menggunakan kan kalau batik juga kan itu kalau zaman dulu itu kan juga istilahnya menjadi karakter dari si pemilik batiknya. Bener. Ya kan? Menjadi karakter dari si pemilik batiknya. Jadi kalau mau karakter yang full color berarti biasanya orangnya ceria gitu kan. Kalau batik-batik klasik itu biasanya orangnya lebih pakem. Bener, orang yang lebih disiplin gitu kan. benar ya. Tapi saya masih ada pertanyaan lagi? Oh, sudah tidak ada. Kali ini kita akan mencoba dan latihan untuk membatik. Benar nggak sih? Latihan Gimana? ya? Kita latihan bukan batik beneran ya. Mau batik beneran. Kalau nanti mau batik beneran bisa di Malam Batik Community. Bener. Ya, Siap. bisa gabung di Dan sana. kita Sekarang geser. kita latihan dan kita bergeser ke studio 2.